Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, menyiapkan hati, mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat pribadi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur pimpinan Tuhan bagi kami. Saat ini kami mendengar firman Tuhan, berbicaralah kepada kami Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, landasan firman Tuhan hari ini kita buka di dalam Yohanes 20 ayat 28 dan 29. Saya akan membantu kita untuk membacakannya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Peristiwa ini terjadi tepat 8 hari setelah kebangkitan di Yerusalem. Murid-murid masih trauma, berkumpul di balik pintu terkunci karena takut ditangkap oleh otoritas Romawi ketika itu dan pemimpin agama Yahudi. Dalam budaya Yahudi abad pertama, kebangkitan fisik di tengah sejarah hampir tak terbayangkan. Yang ada hanyalah pengharapan akhir zaman atau kebangkitan roh. Ketika Maria Magdalena dan murid lainnya bersaksi bahwa Yesus hidup, Thomas justru absen. Baginya klaim itu terdengar seperti halusinasi orang yang sedang syok. Bukan karena anti Yesus, tapi karena dia realistis. Mayat yang sudah dikubur dan dipaku salib tiba-tiba bangun. Yohanes sengaja mencatat dialog ini. Ketika kita sudah membaca, kalau kita baca seluruh satu perikop ini, dimulai dari ayat 24 hingga ke 31. Silakan Bapak Ibu boleh membuka dan membacakannya di rumah. Agar pembaca zaman itu, dan kita sekarang percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah dan memperoleh hidup oleh namanya. Thomas bukan murid yang gagal. Dia adalah wakil setiap orang yang butuh lebih dari cerita kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita boleh jujur, di antara kita pernah mengalami rasa ragu. Bukan ragu mau makan apa hari ini, mau makan apa besok. Ini tidak berbicara mengenai ragu terkait kebutuhan finansial semata. Tapi ragu dengan iman yang kita miliki. Apa maksudnya? Benar atau tidak ya Tuhan dengar doa saya? Saya sekian tahun berdoa. Saya sekian tahun bergumul. Benar nggak ya sampai kepada Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara pernahkah mengalami hal ini? Kalau dia baik, kenapa hidupku berantakan? Tidak seperti yang aku harapkan. Apa kebangkitan itu cuma penghibur biar kita tenang? Pertanyaan itu bukan dosa. Itu manusiawi. Dan Thomas mengalami persis seperti yang kita alami. Dia tidak ada pas Yesus muncul pertama kali. Teman-temannya cerita, kami sudah melihat dan kami sudah bertemu dengan Yesus. Tapi Thomas tidak bisa terima telan itu mentah-mentah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia minta bukti. Kalau aku tidak lihat bekas paku di tangannya, dan tidak meletakkan jariku ke lambungnya, aku tidak bakal percaya. Terdengar keras, mungkin, tapi itu suara orang yang takut kecewa lagi. Yang udah lihat gurunya dihina dan mati kejam. Dan sekarang disuruh percaya tanpa pegangan. Itu manusiawi. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, yang menariknya, Thomas tidak kabur. Dia tetap ada bersama murid lainnya. Dia tidak memutuskan atau menjauh dari komunitasnya. Tetapi justru di ruang itu seminggu kemudian Yesus datang lagi. Pintu terkunci. Tapi Yesus lewat begitu saja. Dia tidak mengomel. Tidak bilang dasar orang kurang iman lu. Tetapi apa yang dilakukan Yesus kepada Thomas? Kita lihat di dalam ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku.
Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Di detik itu semua pertahanan Thomas runtuh. Dia tidak butuh sentuhan lagi. Yang keluar malah pengakuan paling dalam di seluruh Injil. Apa yang dia katakan? Saya akan bacakan. Ya Tuhanku dan Allahku. Keraguan yang dia bawa justru jadi jembatan buat ketemu Yesus yang hidup. Amin. Sama seperti Thomas, perjalanan iman kita pasti ada lubangnya. Mungkin bukan soal kebangkitan fisik, tapi soal janji yang belum genap, doa yang macet, atau luka yang membuat kita berpikir, Tuhan masih ada tidak sih? Ketika itu datang, jangan lari Bapak Ibu dan Saudara. Jangan menyendiri atau mengisolasikan diri. Bawa keraguan itu ke tengah persekutuan. Di dalam komunitas yang baik, ke dalam doa, bawa langsung ke hadapan Kristus. Yesus tidak marah sama pertanyaanmu. Dia malah mengundangmu. Lihat, sentuh, percayalah. Karena iman yang diuji justru jadi iman yang tahan banting. Amin. Yesus menyambut iman yang tulus Bapak Ibu dan Saudara. Yang bertumbuh dalam persekutuan dengan dirinya yang bangkit. Ia adalah Tuhan dan Allah yang hadir menyertai kita. Memulihkan setiap kerinduan dan membawa setiap pertanyaan kepada penyembahan yang penuh syukur. Iman sejati menguat ketika kita mengarahkan seluruh pergumulan ini kepada Kristus. Sang jawaban yang hidup yang senantiasa mengundang kita untuk semakin percaya dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Dia yang berkuasa. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan tidak pernah meminta kita percaya dengan mata tertutup. Dia mau kita percaya karena dia sudah membuktikan kasih-Nya. Bahkan saat kita masih penuh tanya. Jadi lain kali jangan anggap itu akhir jalan. Anggap ini adalah merupakan undangan. Datanglah, tanyalah, sentuhlah kebenarannya. Dan biarkan dia ubah hidupmu. Apa benar menjadi ya Tuhanku dan Allahku. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati iman kita semakin bertumbuh kuat di dalam Yesus Kristus. Shalom, kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni keraguan kami. Ampuni pemahaman kami yang sangat dangkal ini. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah pada kami untuk senantiasa semakin diberikan pengertian bahwa sungguh Tuhan berkuasa, berdaulat atas setiap pergumulan dalam hidup kami ini. Teguhkan iman kami di dalam menggiring Engkau, sekalipun di tengah-tengah mungkin muncul keraguan di dalam diri kami. Ya Roh Kudus, jagailah kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.